Oke. Dan itu fakta. Jadi saya itu bisa poin tanpa harus masukin bola kering. Kenapa nggak bayar? Saya bilang gini, kamu boleh nggak bayar, tapi setiap ada kelas, setiap ada latihan kamu harus datang. Oke. Dan datang lebih awal. Oke. Dan dia datang. Dan dia lebih awal. Dan saya bilang ini, one day kamu akan menjadi orang yang hebat. Dan dia selalu bilang, saya nggak akan sampai di sini kalau nggak karena Mas Marah. Kalau saya langsung bilang sama dia, ini karena kerja keras kamu, bukan karena saya. Saya cuma nemenin kamu aja. Yang nyebrang kamu, yang jalan kamu, yang ngelakuin semua kamu. Karena saya kemarin sempat COVID, di situ saya sadar kalau hidup itu singkat dan kalau kita cuma nyari duniawi aja, cepet kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Kali ini kita kedatangan narasumber di mana dia adalah sahabat saya di daerah Jogja dan dia juga mengenalkan basket dengan saya, dengan komunitasnya, dan alhamdulillah sekarang sahabat saya ini punya usaha di Pasar Beringharjo. Mari kita kenalkan dengan Mas siapa namanya? Mas Marah Suryadi Putra. Mas Marah Suryadi Putra. Gimana kabarnya Mas sekarang? Baik, alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya? Sehat selalu. Dari awal udah di Jogja apa? Dari awal udah stay di Jogja. Tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Stay di Jogja itu sekolah aja ya ngomongnya ya. Sekolah, Bergampang oke. ya. Sekolah ya SMP lah. SMP? Iya. Oh, udah lama ya. Udah Tapi lama. asli daerah mana kelahiran Mas? Kalau boleh tahu. Bogor. Oh, Bogor. Bogor. Cuman apa namanya kebetulan keluarga itu pindah-pindah ya kerjanya Pindah-pindah, ya. Jadi ikut kan orang tua. Terus karena ujian jadi keteteran tuh pasti kan. Better orang tua bilang, udah tinggal di satu kota aja yang nggak pindah-pindah. Oh, ya netep gitu ya. Kebetulan family banyak di Jogja, ya udah di Jogja aja. Walaupun agak awal-awal pasti kan agak shock ya, maksudnya kayak nggak sama orang tua nih gimana? Iya ya? gitu. Iya, Tapi ada masih pertimbangan kecil. nggak sih Mas sebelum Mas di Jogja, kenapa sih harus milih Jogja? Karena nenek di sini kan. Oh. Nenek di sini, keluarga besar kebanyakan Jogja semua. Oh, Jadi iya. dulu kalau misalkan kayak sekarang gini ya Lebaran pasti ke Jogja. Jadi kayak home base Home base-nya ya. Jadi kayak better di sini daripada ikut orang tua pindah. Malah bingung. Karena yang bingung sekolahnya kan, bukan bayarnya tapi sekolahnya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi pindah sini belum selesai udah pindah lagi. Pindah lagi, Belum selesai ya. pindah terus. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi Apa. Saya kenal jenengan itu 2000 berapa ya Mas itu? kita kenal itu 2000. 2010 ya. 10 ya? 910. 910 ya? Saya masih kerja di toko yang lama kan Jalan Bojong kan. Sekitar segitu. Aku tuh kalau ingat Mas Mara tuh ingat zaman dulu banget lah. Bahwa dia sosok yang kuat. Fisiknya, effortnya, ya kan. Terus konsistensinya itu saya salut. Makanya sampai sekarang Mas Mara bisa fokus masih di basket itu hebat lah. Ya mungkin karena nggak ada kerjaan lain kan. Ya saya berusaha percaya deh. Kenapa Mas masih konsisten di basket? Kenapa masih di basket itu pertanyaannya bersimpel sama halnya kayak gini. Ketika kita suka sama seseorang, ya suka aja. Nggak ada alasannya. Saya sama Bener. streetball sama basket saya sama. Kenapa di situ ya karena suka aja udah. Suka ya. Karena kalau udah suka nggak ngerti Nggak kita nggak perlu ada bener. alasannya apa. Berarti kalau cinta tuh tanpa karena. Benar. Kita nggak ngerti juga karena apa. Cuman ketika kita kerja, ya bidangnya jadi ke situ. Apa gimana jadinya ke situ. Jadi kita kerja, oh ini ya. Basket ya, iya yaudah kita buat acara ini. Padahal kita juga nggak tertuju ke situ. Meskipun kita pakai pakaian formal pun, wih anak basket nih. Iya, Kemarin yang main basket di sini nih, atau ikut event ini nih gitu. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi makanya dulu Udah saya terbentuk figurnya. Iya, image kan. Image, Makanya dulu saya masih pakai celana pendek, sneakers, ala-ala Ala gaul canon gitu ya. lah. Semenjak udah mulai berkeluarga, punya anak terus jadi kayaknya udah nggak zamannya di gini. Tapi ketika seperjalanan waktu pun tetap sama, orang juga oh basket ya minta tolong Mas Farhan nih gini, misal. Jadi gitu. Jadi kayak ya kayaknya nggak bisa, tetap harus di situ. Harus di situ ya. Iya, Karena udah jatuh kecintaannya cintanya itu di ya. situ. Kayak gitulah. Jadi kayak ya sudah. Kayak gitulah. Tapi dalam mempertahankan konsistennya Mas Mara untuk memilih basket itu banyak nggak trik dan like and dislike di dalam Iya, pasti. Karena kan saat itu kan banyak senior-senior yang
support ada yang enggak juga. Gitu ya. Support ya kita balas budi mereka dengan prestasi dan sebagainya ya gitu ya. Yang enggak support ya karena berangkatnya dari jalanan kan Mas. Bukan dari klub kan saya. Iya di mana itu ya. Iya gitu. Jadi kayak emang anak jalanan tuh bisa apa? Ya kalau saya sih ya benar. Saya kalau di kondisi mereka dengan mereka udah hebat gitu ya pasti akan melihat orang anak jalanan emang bisa apa? Iya sih. Gitu loh. Ya wajar saya bilang gitu. Cuman saya tipe kalau orang yang saya tahu dia nggak suka bukan berarti saya harus nggak suka sama dia. Betul. Itu kan personalnya dia ya. Personal dia. Gitu. Tapi kita Jadi nggak harus ngikutin. jadi saya buat gimana caranya dia sampai suka sama saya. Oke. Sampai respect sama saya. Karena buat saya pribadi hidup itu terutama di kota ini ya. Kuncinya respect. Oke. Kalau udah respect, orang udah enak sama kita, udah care sama kita, apapun itu jalan ini pasti gampang. Enak ya. Otomatis kita bisa bilang kayak privilege itu bakal ada. Oke. Jadi misalnya kita punya duit ya, privilege itu pasti ada. Teman pasti banyak, tapi ketika nggak ada, temennya nggak ada juga. Benar. Tapi kalau respect itu akan stabil. Iya. Berarti yang membedakan orang hormat dan segan. Iya, legacy kan jatuhnya. Legacy jatuhnya. Kayak gitu. Dan saya bilang sama keluarga saya gini, saya mungkin nggak punya banyak uang, tapi one day ketika saya meninggal, orang akan datang ke kamu bakal bilang kalau Mas Mara udah buat ini semua buat kita. Itu yang saya cari. Iya, benar. Bukan warisan berupa materi yang saya kejar gitu, tapi lebih ke hal yang Karya. Jadi ketika saya pengen tuh ketika saya meninggal besok yang ngelayat itu banyak. Amin. Kayak gitu lah. Jadi mereka bisa ngomong ke keluarga saya kalau ya karena saya respect sama orang ini, jadi saya datang. Betul. Bukan karena dia kaya jadi saya datang, bukan. Iya, Gitu, sesimpel itu aja sih. Kayak gitu modelnya. Benar. Kurang lebih sama lah. Aku juga punya anggapan gitu juga sih. Percuma juga kita punya banyak rezeki, banyak duit tapi egois. Iya. Nggak respect sama orang ya. Iya, benar. Itu berarti dari awal, dari jalanan Dima, itu sampai sekarang masih nggak Mas Dima? Masih di jalanan. Dimanya masih ada. Dimanya masih ada? Masih ada, tapi regenerasi orangnya kan. Regenerasi. Nah, saya buat sendiri namanya Baby Shotem. Nah, kok iso nih Baby Shotem ini ya? Dulu itu 2005, Mas. Main kompetisi kan ada nickname ya kan? Nickname. Kenapa Baby Shotem itu? Baby Shotem itu karena orang yang paling kecil. Shotem karena orang yang nggak bisa basket. Cuman bisa nge-trick doang. Oke. Dan itu fakta. Jadi saya itu bisa poin tanpa harus masukin bola kering. Karena poin breaker. breaker. Baby Shotem karena baby karena paling kecil saat itu. Oke. Karena selain senior kan Mas. Jadi kalau di foto itu dulu tuh yang lain tuh tinggi-tinggi, saya kecil sedikit gitu. Terus tinggi lagi. 8 orang yang dipilih All-Star-nya nasional kan. Iya. City selection gitu. 7 itu senior semua, 1 cuma saya doang. Paling kecil. Jadi di saat itu selesai pertama kali karir saya di dunia jalanan, saya berpikir saya nggak akan dimainin nih. Karena paling kecil. Musuhnya Jakarta lagi gede-gede kan. Saya takut juga namanya baru kan. Iya. 2007 saya masuk tuh. Itu zamannya siapa? Si Sula itu? Zamannya iya bagus ya. Sula tuh bagus ya. Mario. Karim. Siapa paling kecil Mas? Mas bagus tahu sendiri lah ya. Sula, Mario, Karim kan tinggi ya. Tinggi. Itu dia. Saya paling kecil. Hebat loh. Makanya namanya Baby Shotem. Ngeri loh. Cilik wes sama mlebu pada gede itu. Ya karena di antara mereka bertujuh nggak ada yang bisa nge-trick. Nah, Maksudnya pure ya. Bisa nge-trick tapi sesekali. Anggaplah kalau rate itu yang senior tuh misalkan 1 sampai 5 ya. Saya 1 sampai 10. oke. Anggaplah perumpamaannya begitu. Bukan berarti saya lebih jago, enggak. Cuman saya lebih concern Lebih trik suka. aja, lebih suka aja. Gitu. Saya udah pernah nyobain konvensional karena menurut saya ya postur saya kalah dong. Iya. Ketika saya lihat street ball kok ini unik gitu lah buat saya. Cobain deh, cobain. Ketika ikut pertama kali kepilih city selection langsung. Karena nge-trick doang. Gitu. Tapi ya saya akhirnya belajarnya kalah juga sama yang gede sebenarnya kayak gitu. Tapi paling nggak konsisten di trik lah. Iya. Tapi untuk perkembangan basket ini Mas, streetball yang di Jogja, itu gimana sih Mas Mara? Hidup segan mati tak mau ya. Gitu ya? Iya, kalau saya bilang hidup dan jalan dan berjaya keren gini-gini Enggak itu juga. bullshit kalau buat saya. Oke. Saya harus realistis di sini. Benar. Saya founder memang iya. Maksudnya sebagai ikon di kota ini gitu loh. Walaupun ada founder banyak yang di luar sana. Tapi kalau mereka mintanya saya bukan saya yang ngarani ya, istilah gitu. Itu kan opini publik ya. Betul. Kayak gitu ya udah. Jadi after itu ya naik turun. Kenapa naik turun? Karena mereka nggak mau tampil kan. Dan wadahnya udah mulai nggak ada. Nah makanya ketika saya tetap masih di sini, saya harus bisa buat karya. Saya harus bisa buat embernya nih. Oke, wadah ya. Wadahnya.
Makanya saya buat tetap ada kerjaan di outdoor, main sama anak-anak, visit komunitas. Makanya nama saya basket keliling. Oke. Itu. Iya, iya. Kalau di Jakarta tuh ada Starling itu, Starbucks. Gini basket keliling. Kopi. Iya. Makanya Jadi Kuningan itu pilihan. Iya, saya pemain basket keliling. Jadi main di sini udah main sini. Besok gitu lagi. Jadi saya pernah ada suatu waktu tuh 1 minggu tuh full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu main tuh. Muter-muter. Muter main. Lumayan kan buat ngangkat Referensi komunitas lah, mereka ya. kan gitu. Jadi alhasil setiap saya berpikir gini, one day ketika saya buat acara, saya tinggal call aja mereka tuh. Iya. Join pasti dapet. Nambah database juga. Iya, Mas, ya. pasti. Gitu, walaupun dibuat acara saya juga biasa aja, nggak rame-rame juga. Ya tapi jadi. Cuman ada wadahnya. Ya, itu Setidaknya yang saya susah. menggoreskan nama saya di kota ini mempunyai karya. Asik. Itu doang, saya bilang. Itu mantap itu. Ya Tapi gitu. dengan Mas Mara fokus di dunia streetball, ada nggak sih kendala di mana orang itu kan perspektifnya banyak di konvensional, Iya. gitu. Dengan adanya kendala tersebut, tetap kekeh di situ apa sempat menoleh belakang bahwa, gue harus konven nih, Iya itu juga, Mas. gitu. Sama streetball nggak ada uang ya, Mas. Iya. Nggak bisa buat ngidupin dan sebagainya. Kalau saya cuma stuck di jalanan aja ya, saya harus kerambah ke tempat lain, masuk ke kantor, masuk ke usaha apa, dengan bawa background basket saya. Misalkan ada acara gini, saya masuk nih, ya udah buat acara Mas gini-gini, ya udah saya bantuin. Buat acara konsepnya gini, itu kan udah beda lagi ranahnya, udah nggak cuma di jalanan doang kan. Betul. Jadi buat saya gini, kalau basket cuma perkara bola masuk ke ring itu gampang, Gampang ya. menghidupinya yang susah. Ya. Jadi kalau buat saya punya filosofi gini, jangan pernah hidup dari basket, tapi hidupilah basketnya. Iya, betul. Gitu loh. Jadi ada value-nya. Iya. Ya, kalau kita cuma basket jago ya still jago. Iya, nggak iso Iya, makanya saya selalu bilang, mau kalian menang di kejuaraan apa, yang menang itu eventnya. Yang buat event yang menang. Iya, bukan lu nya. Iya, Kita cuma benar. angkat piala, dapat duit. Sekarang pertanyaan saya, ketika event organizer itu selesai, nggak mau buat event, kalian selesai. Iya, nggak bisa. Sama halnya tunjukin. kayak sekarang. Iya. Streetball kenapa nggak ada? Karena event organizer udah kayak, nggak profit nih. Matikan kalian. Oh, iya. Mau ngapain kalian? Saya pernah digituin. Di WA saya tuh saat itu. Gimana Mas Mara? Udah nggak ada eventnya. Matikan komunitasnya. Itu orang dalamnya mereka. Terus saya mikir kayak, nggak salah omongan mereka ini. Iya. Kita nunggu tiap tahun kan, event tahunan kan. Ketika eventnya nggak ada, selesai kita. Nggak bisa Percuma ya, ngapa-ngapain. berarti Imat Habis. pinter, Imat pandai itu juga omong kosong ya, kalau nggak ada wadahnya. Iya lah Mas. Mau gimana? Tuh. Selesai kan? Mau gimana sekarang? Anak-anak main, ketoprak nih. Main monyet. Ya? Atau katakan nggak bisa basket, dia memang iya. Iya, Karena benar. wadahnya nggak ada. Kalian ngerasa hebat, karena wadahnya ada. Benar. Iya dong. Panggungnya itu loh Mas ada. Benar. Lah panggungnya nggak ada, udah digusur Pol PP kok. Mau main di mana kalian? Tuh, benar. Iya kan gitu. Nah sekarang siapa orang yang mau dan bertanggung jawab atas panggungnya ini? Ya saya selaku pelaku di dunia jalanan ini, saya buatlah panggung kecil-kecil. Makanya namanya Baby Showtime. Udah bukan personal, jadi lebih ke komunitas. Jadi kalau orang bilang, oh Baby Showtime ini marah. Bukan, Baby Showtime itu Jogja, bukan marah. Betul. Jadi ketika kalian ke basket Jogja, itu sama aja kayak kalian ke Jogja beli oleh-oleh bakpia. Saya pengen buat image itu ketika kalian basket ke Jogja, oh Baby Showtime. Itu dia konsepnya. Jadi bukan personal saya. Makanya ada istilah di sini ABM, anak buah marah. Iya. ABS sudah pelan-pelan tergeser ini. Asal bapak senang. Asal bapak. Kayak gitu. Jadi anak buah marah. Jadi mereka, anaknya Mas Mara. Dan saya harus buat, mereka punya value. Jadi makanya saya setiap seminggu sekali ada kelas, open kelas buat amatir. Oke. Jadi yang latihan pelatih atau anak-anak yang kuliah gitu. Pokoknya ingin level up. Karena buat saya, ketika kamu bisa berjuang di luar sana tanpa saya, kamu punya value deh. Iya, betul. Kayak gitu. Gitu. Jadi saya bisa menjamin garansi lah istilahnya. Anak buah saya yang ikut latihan saya rutin, di luar nggak bikin malu. Oke. Kayak gitu. Karena ketika bikin malu pun sampai ke saya pasti Iya, kan. betul. Nah, itu akan saya Bertanggung konfirmasi ke jawab. orangnya. Kamu buat ribut apa nih? Itu saya panggil langsung orangnya. Misalkan saya tahu nih si A nih ada ribut ini, saya panggil orangnya ke rumah. Kamu ngapain? Gini loh caranya, tata caranya begini. Seret. Di kota ini tuh kayak gini. Kamu buat nama saya otomatis. Betul. Itu yang perlu kalian pikir. Ya walaupun kalian sendiri main skill gini-gini, tapi kalau kalian ribut di lapangan, Iya. kalau orang tahu, oh ini anak boy Mas Mara nih. Kan ada di feed saya pasti. Benar. Oh pernah latihan sama Mas Mara nih, oh dia gini. Tapi banyak Mas orang yang ikut di level up itu. Kalau dulu ya sebelum COVID,
20 sampai 30 insya Allah ada. Saya buka namanya di Kridosono, Malam Minggu Basketball Community MBC. Oh. Itu saya yang pegang. Oh, malam minggu. Di Kridosono itu isinya orang jomblo semua. Aku belum tahu sih. Karena belum karena malam minggu. Iya sih. Karena ini doa-doa orang yang terkhianati itu loh. Iya, jadi kayak masa aku hujan, nggak basket gabut, itu. ya udah basket sampai 30. Sampai akhirnya salah satunya alhamdulillah termasuk kayak Bayu Bima, rookie combine BPJ. Heeh. Itu anak bosnya. Iya, Bayu. Terus yang sempat latihan bareng ya Andrew Bagaskara di Borneo. Itu teman kita latihan bareng lah. Oke. Iya, tahu. Kayak gitu lah. Kalau saya bilang anak buah kesannya kayak gimana ya? Ya, walaupun faktanya seperti Faktanya itu. masih lebih tua gitu. Anak buah bukan berarti apa-apa, tapi Iya. lebih tua. Kayak gitu-gitu mas. Jadi kita latihan bareng dan mereka memang, ball handling ya. Percaya sama Mas Farhan nih latihan. Gitu loh. Ada pakemnya kan soalnya. Akarnya udah jelas dulu aja. Emang dia anak streetball, emang anak dia ball handling memang. Tapi untuk menggeser paradigma Mas Mara dari streetball ke konvensional, orientasinya ke siapa? Orientasinya sih cuma buka personal training ball handling mas. Oke. Dan itu tidak streetball dan mereka datang kan. Kok kamu ikut latihan dia? Iya emang dia nggak streetball. Loh kok bisa? Ya datanglah orang itu. Iya. Mereka lihat. Awalnya mereka lihat di Malam Minggu Kridosono itu. Oh latihannya gini. Jadi bisa dibilang sebelum saya melihat orang-orang Jakarta yang buka personal training ball handling, saya udah lihat dari luar negeri mas. Kyrie Irving, Stephen Curry. Itu tuh saya udah lihat maksudnya, mereka latihannya gini. Dribble ada lampu, dipegang lampunya. Dribble ada lampu di sini, pegang lampunya. Itu udah saya terapin 2 bola. Dribble pakai bola plastik. Ya, bola diplastikin tuh. Dribble itu udah. Saya udah lakuin itu. Kayak gitu loh. Jadi saya udah belajar dari situ, baru sekarang ngejamur. Iya, banyak ya, Mas. Iya kan, banyak gini-gini. Makanya saya nggak pernah ngerasa gimana-gimana. Mereka narif sekian. Soalnya saya free saat itu. Oh, pas itu. Kalian bayar lapangan aja. Kalian nggak usah bayar saya. Oke. Kadang-kadang mungkin konsepnya terbalik sekarang, Mas. Kalau begitu free itu ada disepelein sedikit. Betul. Gitu ya. Kayak gitu. Itu saat itu free mas. Bayar itu saat itu bayar lapangan 1 jamnya 75. 2 jam 150. Anak-anak bayar. Ada yang bayar 5.000, 15.000, 20.000, bahkan ada yang nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Saya bilang gini, kamu boleh nggak bayar, tapi setiap ada kelas, setiap ada latihan kamu harus datang. Oke. Dan datang lebih awal. Oke. Dan dia datang. Dan dia lebih awal. Dan saya bilang ini, one day kamu akan menjadi orang yang hebat. Percaya omongan saya, karena saya lihat potensi kamu. Dan alhamdulillahnya, dia memang jadi orang yang hebat saat ini. Di Good Game manajernya. Namanya Dika Semesta. Ada dia di situ. Oh, iya, tahu. Ada, dia jadi tuh. Dan dia selalu bilang, saya nggak akan sampai di sini kalau nggak karena Mas Mara. Kalau saya langsung bilang sama dia, ini karena kerja keras kamu, bukan karena saya. Saya cuma nemenin kamu aja. Yang nyebrang kamu, yang jalan kamu, yang ngelakuin semua kamu. Berarti untuk menjadi satu orang yang bernilai itu harus ada hubungan 2 arah ya, Mas. Betul. Satu ruang, yang satunya effort dari orang Betul. itu. Saya bilang, saya percaya sama kamu percaya nggak sama diri kamu? Kalau kamu nggak percaya, sudah. Makanya Bayu Bima, saya bilang, Bayu, kamu bisa main lebih baik dibanding di sini. Istilahnya kamu udah cum laude lah di sini. Silakan keluar, cari dunia lain yang menurut kamu bisa survive di situ. Akhirnya dia masuk di rookie combine BPJ. Bayu UNJ tadi. Bayu UNJ. Ya, yang sering minggu pagi toh? Betul. Oh alah. Itu. Iya. Iya. Itu mas dia. Makanya mereka bilang, anak buah Mas Mara nih, bukan. Saya cuma nemenin latihan. Yang bekerja keras dia. Betul. Makanya saya selalu bilang, one day ketika siapapun yang sukses yang bareng sama saya, jangan pernah sebut nama saya. Iya. Karena itu kerja keras kalian loh. Saya cuma wadain aja kok. Betul. Open class nih. Saya gini. Nyontoin kan bagus mereka pasti mas. Lebih cepat kan. Mereka lebih mudah. Ternyata gini. Saya bisa nyontoin gini. Mereka bisa. Oke. Mereka bagus. Saya evaluasi tiap bulannya. Gini. Kurangnya gini. Harusnya gini seperti ini gitu. Attitude-nya juga. Jadi. Ketika mereka sukses ya udah itu kalian. Iya. Kalau kalian mau datengin saya ya alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi itu kembali lagi ke jiwanya panjenengan. Karena nggak semua orang bisa menilai dan nge-breakdown sebuah perasaan seperti itu. Iya. Gitu kan. Mungkin kan proses panjenengan untuk menjadi sekarang kan nggak kayak orang di depan kaca tiba-tiba pakai baju bagus gitu kan nggak mungkin kan gitu kan. Iya. Gitu. Hebat. Berarti total berapa tahun Mas Mara basket? Basket, kalau basketnya pribadi. Dari Mulai mengenal sampai detik ini. Dari SD kelas 5. Wah, suwe banget ya. Lama banget, Mas. Tapi kalau streetball-nya dari 2005. 2005. Semenjak kepilih itu. 2007 kepilih, karena 2006 gempa. Iya. Jogja gempa kan?
2005 belum ikut, lihat kan ada video cuplikan, 2006 ikut gempa, 2007 ikut. 2007 ikut, saya mikir kalau saya main basket biasa konvensional masukin bola kering, nggak ada bedanya sama orang-orang yang hebat di luar sana. Saya harus jadi beda, biar dilihat. Saya bilang gitu, notif. Unik. Karena, iya. Ya udah akhirnya saya memilih, coba deh saya nge-trick. Tim saya menang, tapi saya nggak masukin bola kering. Oke. Menang tim saya saat itu. Asis gitu ya. Iya, karena nge-trick. Sekali nge-trick kan nilainya 2. Point breaker kan. Oke. Saya 5 kali nge-trick poinnya 10 tanpa masukin bola kering kan. Iya. Kayak gitu. Makanya orang bilang, Mas Marani cuma bisa nge-trick doang. Ya saya nggak pernah marah digituin orang. Iya emang isone ngono Ya ya kan? bisanya gitu. Cuma permasalahannya ketika kalian di posisi saya, bisa nggak kalian? Bisa enggak? Itu masalahnya saya bilang gitu. Karena kadang-kadang orang itu nggak berkaca untuk diri sendiri Iya. Mas, gitu. Sukanya ngoreksi itu. Iya, makanya kalau senior yang ngomong ya saya pasti nggak pernah marah. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang gitu yang nggak bisa, malah bahkan nggak bisa basket ya, saya pasti akan lah sampean juga belum tentu bisa mas gini. Iya benar. Gitu loh. Betul. Kalau senior yang ngomong saya masih diem karena mereka udah sampai kemana-mana kan mas gitu loh. Kebetulan senior saya pemain Borobudur semua. Klasbon. Mas Mahmud, Oh. Jos, Wewe, ya omongannya Karim itu. Senior saya itu, saya dihadapkan sama mereka. Saya mikir gimana saya nyesuaiin ke mereka. Saya dapat bola dari mereka aja udah syukur. Nah, Mereka mau passing saya, gimana caranya? Nah, alhasil mereka nyasetinnya gini, ketika skornya udah jauh, baru marah dimainin. Oke. Mereka masih kejar-kejaran nggak usah. Itu antara, saya pribadi antara saya dikasih keistimewaan atau karena mereka bawang ini anak bawang lah gitu doang. Tapi kalau anak bawang sih enggak mas. Kalau anak bawang kenapa dia punya ekspansi ngejauhin skor dulu? Iya, karena setiap game gitu mas, saya setiap streetball ikut mereka, di tim utama gitu saya mikir, aduh, timnya utama. Saya bilang saat itu sama Pak Eka Santosa itu, Pak saya tim biasa aja Pak, nggak usah. Tim biasa eman-eman soalnya. Iki wis kuat, tambah kamu tambah kuat. Karena dia main streetball. Lah tapi kan saya minder mas. Ini senior semua. Iya. Saya ketemu mereka salim dulu sebelum main. Iya, bener. Saya duduk. Mereka pemalasan saya duduk. Lah saya mau ngapain? Saya main sama mereka ya pasti kalah kok. Bener. Pas mereka main, tapi ketika mereka bilang marah udah jauh nih main nih. Kaget. Tambah jauh kan? Karena ngetrik kan? Oke. Tambah jauh kayak gitu. Oke. Di situ. Tapi ya after itu saya bilang makasih karena mereka percaya sama saya. Ya kalau mereka nggak percaya selesai saya. Selesai, benar. Nggak akan ada. Makanya setiap apapun itu, ada event apapun basket, saya inisiatif buat ngundang mereka datang. Saya datangin ke rumah mereka. Saya WA mereka, mas datang ya gitu. Sampai orang yang nonton tuh nggak tahu ini orang siapa ya. Iya. Kemarin datang event kemarin? Datang mereka, streetball tuh. Senior datang. Saya kasih souvenir. Kayak gitu. Jadi saya setiap... Enggak, pas pick up game kemarin datang? Oh mereka pada nggak bisa? Nggak bisa. Jadi biasanya mereka tuh kalau pas event besar, saya datang, saya suruh datang tuh, saya udah nyiapin souvenir mas, jersey Baby Shoten. Oke. Jadi itu cuma representasi buat ini loh anak jalanan itu masih ada. Saya kasih ke mereka tuh. Jadi mereka masih ngerasa kayak, oh saya masih dihargai nih. Ya walaupun saya udah nggak bisa main lagi istilahnya gitu. Benar. Kayak gitu mas. Cuman saya mikir, saya ada di sini karena beliau. Oke. Kayak gitu. Makanya saya pasti kenal. Mau jadi teman saya, mau dari musuhnya saya kenal. Mau dari yang suka sama saya, mau nggak suka saya, pasti saya kenal. Oke. Nah gitu. Karena buat saya, sekarang udah bukan waktunya saya menang, dia kalah. Ataupun sebaliknya. Gitu loh. Saya sampai di sini karena dia. Udah gitu aja pikiran saya. Lebih apresiasi ya. Iyalah mas. Ya gitu loh. Ngeri. Kalau juara-juaraan ya, saya udah lebih muda, mas. Pasti menang saya lah. Gitu loh. Kan mereka udah turun semuanya. Cuman saya nggak bisa. Kalau nggak ada mereka, kan saya nggak sampai sini. Iya benar. Jadi setiap ketemu mereka, saya tetap di bawahnya mereka. Apapun itu. Mau main bareng pun saya nggak akan ngeluarin saya siapa. Ya mereka yang harus lebih hebat di sini. Iya. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu value-nya. Teman-teman. Seru loh. Aku rasa bayangin aku dalam pikiranku tuh ada orang kayak dia gini. Dia mau repot sih mas. Mau repot. Iya, cuman kan gini mas, kalau begitu kita memperhatikan perasaan kayak jenengan itu kan kita sudah nggak mikir apapun, dendam pun udah nggak ada. Betul. Gitu, karena kita menghargai apa yang kita temui, kita lakukan dalam proses perjalanan pendewasaan itu. Benar. Gitu. Apalagi anak muda sekarang, aduh susah.
Sedih. Dia akan menghormati sama yang jago kan. Nah, gitu. Itu dia. Padahal kalau orang namanya senior udah senior udah pasti nggak akan jago lagi. Nggak akan jago lagi. Dan kalau orang sekarang tuh justru menghargainya tuh ada long termnya, ada valid expirednya. Setahun 2 tahun udah selesai. Betul. Ntar kumpul meneh wis beda meneh ada. Karena istilahnya ini masanya saya. Betul. Betul. Kalau saya punya prinsip gini, kalau kita jadi langit kita nggak usah buktiin kita tinggi. Orang lain udah pada tahu kalau langit itu tinggi ya. Ya udah. Udah gitu aja. Saya sampai di sini berjuang buat gini, senior saya pasti tahu. Udah saya nggak perlu bilang saya lah buat ini, nggak perlu bilang saya. Betul. Mereka juga tahu saya yang ada di sini. Betul. Mereka bilang saya konsisten aja udah cukup. Kayak gitu lah. Oh konsisten dari badut nih loh. Iya. Misalkan gitu. Iya tapi kan konsisten dari badut. Ditelaten ini lebih lumayan daripada nggak jadi apa-apa. Iya, benar ya. Ya kan daripada pindah-pindah. Kayak gitu loh. Oh cuman basket streetball doang gitu. Lah iya, idealis itu cuma berbicara soal waktu aja. Waktu, betul. Kayak gitu loh. Pasti ada tempatnya nanti. Kalau nggak kita diterima, kita membuat. Iya, makanya. Iya kan? Kayak gitu aja. Gitu doang. Saya bilang kayak gitu langsung kan. Tapi dalam masa pendewasaan Mas Mara itu banyak pressure dari teman-teman basket sendiri atau lingkungan, mungkin dari keluarga juga. Keluarga dong mas. Orang tua saya pengen saya jadi pemain golf sama pemain tenis. Atau pencak silat. Personal. Bukan yang basket. Oke. Ataupun bahkan jadi seperti mereka Polri ya. Oke. Karena buat mereka kayak personal itu lebih menguntungkan. Oke. Nah ketika streetball, itu satu-satunya saya berpikir kayak gini. Orang tua saya ngebangunin saya buat ngeliat saya di TV. Itu pertama kali ya streetball itu. Kan ada cuplikannya tuh kan pasti kan. Ada highlight, kota Jogja, siapa aja yang kepilih. Itu orang tua saya sampai bangunin saya. Bangun deh, itu udah mulai. Itu sepanjang hidup saya berpikir, nggak mungkin ada kejadian gini. Kayak gitu. Ya memang saya juara kalau misalkan saya pencak silat, golf, atau tenis gitu sendiri gitu. Cuman ketika saya memilih basket tapi yang jalanan itu kan personal juga. Jatuhnya ya. Sendiri kan saya tutupan kayak gitu. Jadi paling enggak Mas Mara sudah bisa membuktikan ke keluarga Betul. bahwa apa yang dipilih itu tidak salah. Betul. Kayak gitu. Walaupun nggak sesuai sama mereka ya. Oke. Tapi setidaknya saya bilang kalau saya nggak di dunia ini, saya nggak akan bisa nemenin orang tua saya. Kok bisa? Iya, kalau saya jadi Polri, Oh iya, iya. apapun itu saya nggak mungkin bisa nemenin orang tua saya. Sedangkan saya punya kakak perempuan, itu pasti ikut suaminya kan. Orang tua saya nggak muda lagi. Oke. Kalau saya ikutan pergi dari kota ini, Iya. orang tua saya nggak ada yang ngurusin. Kasihan. Buat saya hidup itu singkat soalnya. Kalau kita nggak ngasih kebaikan buat keluarga kita ya siapa yang mau ngasih? Nah, betul. Kan kayak gitu. Berarti emang cermin terbesar tuh mirroringnya keluarga itu. Iya, Mas. Baru ke orang lain. Benar Iya, nggak, Mas? saya memang keluarga nomor satu buat saya. Nah, betul. Kayak gitu. Jadi apapun itu, ya saya basket juga buat keluarga saya kan. Gitu lah, maksudnya ada talk show, ada event apa. Ya ujungnya ketika kita dapat penghasilan buat keluarga kita juga. Betul. Kan kayak gitu kan. Nah gitu. Nah, kalau saya nggak ditonton sama keluarga saya, mau nonton siapa? Ya kan? Istilahnya kan kayak gitu. Ya kalau dulu sih sepi, kok sekarang sih rame yang nonton. Iya Oh, sekarang. sekarang. Iki meh sombong apa meh piye iki? Ora apa-apa iki lho. Ya kan? Kayak gitu. Kalau ditanya mau sampai kapan, Mas, basket? Kalau ada orang nanya tiba-tiba. Sampai kapan ya? Nah, Kalau capek sih udah sebenarnya. iya tadi kan Mas Mara bilang bahwa yang susah itu kan menghidupkan basket. Iya. Kalau basket kan setiap orang bisa. Iya. Nah, terus kalau ada pertanyaan katakanlah siapa entah saudara, keluarga atau teman, Mas Mara, gue main basket sampai kapan sih? Apa kesel, jenuh? Iya jenuh mas pasti. Makanya sekarang udah mulai ngurang-ngurangin kan. Jenuh mas, pasti jenuh. Cuman kan saya harus bertanggung jawab atas skena ini kan. Betul. Apa yang sudah di-create ya? Iya, jadi dulu jadi pemain, sekarang bukan pemain, udah gitu aja. Oke. Kayak gitu. Jadi sampai di tahun 2023 saya masih main tuh streetball kemarin di Semarang. Semarang. Nah, dan alhamdulillahnya masih dipercaya sama pihak sponsornya Jarum. Jogja ya. Gitu buat perwakilan gitu loh. Ya ada beberapa juga perwakilan termasuk saya gitu loh. Dan saya dipercayanya udah bukan sebagai pemain tapi Mas tolong koordinasi anak-anak. Oke. Levelnya udah di situ. Udah dengan sendirinya Dengan orang tuh sendirinya melihat gitu. ya. Iya, jadi kayak saya punya komunitas tapi saya harus ngurusin orang lain. Saya punya komunitas tapi saya harus ngajarin mereka gimana caranya main di event ini. Oke. Itu kan dilematis sekali Iya, ya sebenarnya. dilematis, betul, Cuman ketika saya berpikir saya udah bukan Mara yang harus Main nyari basket. juara, harus gini. Ya, jadi bisa. Kalau nggak akan bisa berani jamin saya. Oke. Jadi saya datang masuk komunitas. Dek, daftar ya ini. Oh iya mas. Mereka tanya, mas ini gimana gini mainnya? Oh nanti gini dek, kasih tahu. Dan itu ngasih tahu jawaban kasarannya gitu loh. Oke. Besok soalnya gini, kalian gini.
Padahal soalnya kan sama, besok saya main juga soalnya sama kan. Iya. Ya gimana kalau kita ketemu? Iya. Bener nggak? Iya, dan saya konangan. selalu punya konsep gini. Jogja bukan musuh saya. Betul. Jogja bukan musuh saya. Jadi saya bilang sama teman saya gini, sama teman-teman saya yang mau ikut gitu ya. Kalau kalian ketemu sama-sama Jogja dan kenal, biarkan mereka menang. Meskipun kita punya chance menang nih, biarkan mereka menang. Karena mereka datang ke situ buat menang. Kita datang ke sini buat pengalaman. Hal yang berbeda. Betul. Saya bilang itu. Kalian pakai nama Baby Showtime. Kalian main jelek aja orang udah tahu siapa kalian. Kalian latihan, kalian punya value, kalian nggak sembarangan, pasti orang tahu. Saya bilang, tapi kalau mereka harus nyari nama, harus nyari menang, harus nyari validasi. Betul. Kalian nggak perlu validasi sudah. Kayak gitu. Iya. Jadi ketika di Semarang, saat itu ketemu USM mas. USM tuh kan jagoan di Semarang ya. Ya rezekinya Tuhan ya. Kita overtime. Wah. Ejen. 26 sama, itu ingat banget saya. Karena saya kan pakai kacamata, jadi saya pas main. Beneran saya main pas, atau Saya main. Oh, main. Saya main. Coba wae, sekolah jenengan. Ada beberapa anak-anak muda yang nggak punya pengalaman. Saya bilang, saya tahu ini saya akan ngangkat tim ini pasti. Ya udah saya main, terus saya nggak lihat skornya tuh. Saya saat itu ngeliat skornya 22, 24. Saya mikir, oh saya kalah nih. Saya ngotot lagi main tak gitu. Ternyata skornya 26, 24. Loh, menang saya rupanya. Time out, menang. Saya udah habis banget nafasnya. Main lagi 26 sama. Habis waktunya, overtime kan. Overtime, bukan free throw tapi satu kali attack yang masuk dia yang menang. Oke. Bola USM saat itu. Saya bilang sama anggota saya gini, kita kesini sudah sampai sini sudah cukup. Mereka sudah dapat crowd-nya, mereka sudah dapat validasinya. USM punya Semarang, mereka harus menang. Saya bilang gitu. Ya udah, ketika main ya saya lepas game. 27, 26. Mereka menang dan mereka juara 1. Dan satu-satunya orang yang ketika mereka juara yang mereka datengin saya. Mereka bilang, Mas makasih karena kita tahu Mas ngelepas game pertama itu. Kalau Mas tidak melepas kita nggak akan juara 1. Saya bilang ya enggak lah, kan kalian pertandingannya banyak. Tapi kalau kita tadi kalah kita nggak akan juara Mas. Betul sih. Kita Karena buat saya di sini buat nama Jogja, menang itu nggak perlu angkat piala. Betul. Nggak mesti harus angkat piala kalian juga. Betul. Skor banyak, kalian jago. Ya kita udah di mana posisinya kita harus tahu. Betul. Gitu lah. Kayak gitu. Jadi ketika mereka setting sama kita anggap udah jadi kayak saudara, kenal, teman gitu. Sampai akhirnya kemarin Liga Mahasiswa mereka ngubungin saya buat, Mas datang dong ke hotel kita. Kita ketemuan, ngobrol, apa-apa. Saya pemain yang kalian kalahkan. Tapi value ini ya nggak kalian dapat. Iya, benar. Karena itu juga sebuah pilihan loh Mas. Betul. Nggak bisa loh orang sekuat itu, gila. Iya, makanya sampai semua orang kota ini bilang saya legenda tanpa juara. Karena saya emang nggak pernah juara. Kayak gitu lah. Tapi kenapa, mungkin pertanyaan mereka, kenapa bisa struggle ini sampai di titik ini gitu. Padahal nggak juara loh. Ya karena saya jatuh cinta. Intinya di situ. Ketika saya jatuh cinta ya saya udah nggak bisa gimana. Jatuh cinta itu berat ya? Berat. Mau disakitin, mau dihina orang, apapun itu tetap saya ada di skena ini. Mau kalian bilang ini sepi, ya saya tetap akan jalani lagi. Kayak gitu loh. Kalian bilang sepi aja saya jalanin, apa kalian bilang ramai? Kayak gitu lah. Tapi faktanya tadi Mas Mara bilang dengan perkembangan waktu sudah mulai jenuh untuk mensikapinya. Kejenuhan apa Mas? Visit komunitas, main sama teman-teman. Terus buat usaha apa gitu nggak? Buat pick up game gitu, event internal, seru-seruan sama anak-anak. Berarti keegoan sudah mulai diturunkan? Jelas Mas. Udah nggak ada kompetitif lagi udah. Terutama buat Jogja ya, kecuali kalau ada orang luar kita pasti akan war sama mereka. Tapi kalau enggak ya enggak lah. Saya bilang gitu. Jadi kayak buat apa juga? Karena kalau saya ribut sama mereka ada apa-apa nanya ke saya. Iya, berdua. Percuma juga, saya bilang. Saya bisa dibilang misalkan anggaplah di Jakarta ada Richard Insen gitu ya, good father-nya Jakarta. Good father-nya Jogja ya bisa dibilang, oh Mas Mara nih. Walaupun saya nggak minta ya, mungkin ada orang yang, oh saya pantas juga gini, ya terserah juga. Tapi kalau mereka bilang saya legenda, kan omongan mereka bukan saya. Saya nggak pernah bilang, saya nggak pernah juga kan nulis kan, saya legenda kota ini nih. Dikira Tugu, hilang lagi. Wih, konsone Tugu berarti. Kayak gitu, saya bilang. Berarti sekarang kesibukan Mas Mara apa? Nemenin keluarga. Nemenin anak sama istri. Karena saya kemarin sempat COVID, di situ saya sadar kalau hidup itu singkat dan kalau kita cuma nyari duniawi aja, cepet kesana. Saya sempat COVID 2 kali Mas.
Dan menurut saya itu hampir meninggal sih. Terus saya berpikir ngelihat anak dari kaca itu sedih juga, nangis juga saya. Gitu lah. Akhirnya saya berpikir kayak ya udahlah. Ya kalau nggak sama keluarga saya mau sama siapa? Betul, betul. Saya bilang kayak gitu. Saya hebat-hebatnya saya ada istri saya di belakang saya. Betul. Gitu loh. Saya nggak akan sampai di titik ini kalau nggak sama istri sama anak saya sama keluarga saya. Iya, iya, iya. Jelas lah nggak ada apa-apanya. Mau saya bilang hebatnya kayak apa? Mau orang bilang Mas Marah hebat, sukses gini. Kalau ada mereka ya. Iya, nggak ada apa-apanya mas saya mas. Saya sampah aja sebenarnya nih. Betul, betul. Kayak Apalagi gitu. saya, Mas. Saya juga sama. Iya, ya gitu. Kalau nggak ada keluarga, nggak ada istri, nggak ada anak mah. Berarti kesuksesan pria itu tergantung bagaimana si wanitanya yang Iya. mengendalikannya. Iya, makanya ketika saya ketemu istri saya, dia tahu dunia saya, si kasarannya udah nggak ngeliat gimana lah, ini yang saya pilih. Ya, sih. Iya, udah gitu aja. Karena kalau dunia saya bisa jalanin, karena ini kan buat keluarga kan mas, dan dia bisa paham, ya nggak ada orang yang harus saya pilih lagi. Betul. Karena yang Kayak gitu dibutuhkan mungkin sok tahu saya, Mas ya. Sok taunya ya? Sok tahu. Ha. Dibutuhkan dalam satu hubungan itu kan sebenarnya komunikasi. Iya benar. Iya kan? Kalau soal kemasan itu kan bisa dibentuk. Iya. Gitu. Gitu. Karena kan saya ngelakuin semua ini buat keluarga. Nah kalau saya ngelakuin ini aja nggak disupport kan bingung saya jadi. Nah, Kayak gitu. Jadi harus perkara bohong gini aja atau apa. nggak disupport gini-gini pusing juga kita jadinya. Banyak outdoor kan? Iya, iya. Gitu loh. Banyak ketemu orang. Di luar udah pusing dengan komplain orang A, B, C, D, pulang masih pusing. Oke. Iya kan kayak gitu. Karena mereka pasti kan, oh ini eventnya gini atau ini gini. Kita buat event jadi panitia aja, slotnya kosong nih misalkan. Yaudah kita main buat nambah-nambah, just buat nambah-nambah ya. Kebetulan kita menang aja jadi omongan. Bisa kalah meneh. Iya kan? Iya. Wah ini karena panitianya, misal. Wah dia yang buat event, misal. Repot kan? Oke. Kayak gitu. Jadi kayak susah memang. Bener. Emang Angel. susah jadinya gitu. Padahal kita cuma bilang, ya aku cuma nambahin. Karena slotnya misalkan 8 ya, kurang 2 ya kita nambahin jadi 2, jadi 10. Main, dilalui musuhnya kalah loh kok kita yang salah. Apa sih berarti? Ya kan? Padahal kita sambil ngepel misalkan, sambil nata-nata, main, menang. Kalau kalah loh kok kita jadi salah. Kan Aneh, gitu. Kalau aku boleh tahu Mas, kiat apa Mas yang menurut Mas Mara untuk memilih sosok pasangan dalam berkeluarga? Milihnya jangan pakai pikiran, pakai hati. Oke. Karena kalau pakai pikiran, nggak akan ada pasnya. Oke. Pasti. Kalau pakai hati itu gini, mau dia salah nggak salah, mau dia benar nggak benar, mau dia nyakitin kita nggak nyakitin kita. Kita kalau nggak ada dia kayak ada yang kurang aja. Saling melengkapi. Betul. Dan simple gini ya, kalau orang Islam nih ya, kalau kita biasa sholat nggak sholat tuh kayak ada yang kurang gitu. Betul. Ya udah gitu. Jadi mau kita punya pasangan salah nih, mau kita yang salah atau dia yang salah, dia benar atau kita yang benar, kita kalau ngerasa kayak, kalau nggak ada dia nggak bisa nih. Oke. Ya Itu udah. bersifat individu atau kedua belah pihak merasakan seperti itu? Kalau sih lebih ke saya kayak gitu. Kembali ke diri sendiri. Iya. Jadi kayak saya kalau nggak ada dia kok kayak ada yang beda ya. Kayak gitu lah. Ya udah gitu aja. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak pulang kayak misalkan walaupun pulang ketemu sama anak sama istri gitu. Walaupun mereka udah tidur apa gimana cuman kayak homey gitu loh. Iya. Ini rumahnya. Jadi kalau buat saya gini, senakal-nakalnya laki-laki harus punya rumah buat pulang. Betul. Kayak Setuju. gitu. Kalau nggak punya rumah pusing udah. Pusing. Kesel nih dalam. Saya bilang hotel bagus, villa bagus, apartemen bagus, mewah. Cuman sementara. Kita harus punya rumah. Kalau nggak punya rumah pusing malah ya udah. Betul. Gitu lah. Rumah dalam arti sesungguhnya dengan Dengan konotasi. kiasan, iya. Saya bilang kayak gitu. Oke. Terus tadi gini Mas Mara, sebelum kita take kan Mas Mara sempat bilang usaha di Beringharjo itu usaha apa Mas? Pakaian, family business dari pihak istri. Iya, oke. Karena kan orang tuanya mertua sepuh kan mas, gitu. Otomatis kan kita take over kan, gitu. Tapi ya saya nggak pure banyak di situ. Cuman kan kalau Apa aja Mas pakaian kalau boleh? pakaian semua overall mas, sarung, sajadah, Oke. daster, batik yang couple orang Oh. orang nikahan itu. Kalau Ih, buat ukuran kondangan aku ngono iya, nah? ada mas. Oh iya. Celana panjang, celana pendek itu ukuran jumbo pun ada. Oke. Kayak gitu. Aku tak kira-kira aneh ukuran. Polo, kemeja, kalau buat yang apa acara rombongan gitu ada dia. Oh, satu set gitu. Satu set ada, terima pesanan, Oh, iya. gitu. Itu beliau udah 30 tahun di situ. Astaga. Udah lama banget mas. Gitu. Jadi ketika saya menikah, fokusnya beliau adalah anak saya nggak boleh keluar dari kota Jogja. Oke.
Anak tuh berarti nyonya. Nyonyanya. Di situ saya bilang sama orang tua saya, sesuatu yang saya impikan udah hancur semuanya. Apa itu sesuatu? Ya, punya rumah di luar Jogja, punya family di luar Jogja, bisa bawa istri kemana-mana semau saya lah. Pindah sana pindah sini, kerjaan saya basket ya, ditawarin sana ya ikut sana gitu, itu nggak bisa udah. Jadi kalau saya pergi keluar kota ya saya aja yang pergi. Gitu. Jadi saya ada kayak kerjaan di mana misalkan di Jakarta, Surabaya, Bandung gitu. Apa walaupun misalkan lintas pulau gitu ya, Kalimantan gitu. Ya saya aja yang pergi. Oke. Toktil. Saya doang. Istri gitu. di rumah. Istri di rumah mana? Sempat ada awal mula sempat ada kok gini sih? Iya pasti. Dari sebelum nikah, Oke. udah mikir gimana ya. Dunia saya kan kayak gitu soalnya, entertain kan. Jadi gitu. Meskipun saya nggak main, minta tolong buatin di sana ya eventnya ya. Oke. Otomatis 1 bulan di sana. Benar. Bolak-balik. Bolak-balik. Tapi ada lama juga kan di sana pasti gitu loh. Di kota yang kita selenggarakan eventnya gitu loh. Kayak gitu. Walaupun saya bukan event organizer ya, tapi Mas minta tolong dong buatin ini jadi penanggung jawab misalkan gitu, sesimpel itu. Atau jadi ketua panitia gitu. Ya otomatis kita di situ 3 hari, 5 hari. Ya nggak ikut. Itu ya kalau Mas Mara keluar kota itu juga hubungannya dengan basket juga? Pasti Mas. Atau enggak? Basket. Jadi kemarin saya alhamdulillah megang event Kapolres Takap di Samarinda. Wih. Itu 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya kerjain itu. Bolak-balik Mas, presentasi bolak-balik. Datang presentasi 2 hari besok pulang. Harusnya stay di sana. Iya, iya. Cuman saya bilang ada anak istri, nggak mungkin istri, juga. iya. Balik sih. Kok ada kendala apa di sana gitu? Emang harusnya berangkat sehari tok, tak besok pulang. Hancur sih di jalan. Cuman ya itu resikonya. Di mana ya basket, tapi levelnya udah berbeda. Benar. Udah penanggung Skalanya jawab, beda, ya. skalanya beda Mas. Kita datang ke lapangan basket udah bukan pakai pakaian basket, pakai batik. Iya. Duduk, ngasih hadiah, foto sama peserta. Iya, Konsepnya udah di situ. Udah Udah masuk ke beda. Kayak kemarin saya dapat percaya sama IBL Playground di Bantul. Jadi lapangan jelek diperbarui. Oh iya, aku lihat. Itu saya pegang Jogja. Ah. Itu skalanya udah di situ. Udah sama Pak Junas, sama beliau. Mas Mara minta tolong gini kita buat. Kita cek dulu di sana. Sekarang masih dipakai nggak sih, Mas? Masih dipakai, Mas. Masih dipakai. Itu lapangan mana tuh, Mas? Apa lo itu? Sedayu apa ya? nggak Sedayu salah. ya? Jauh kok itu Mas. Pedalaman emang. Memang nggak terurus. Dibuat sebelumnya saya membuat Mandala Krida karena dekat dengan acara di Amorogo. Nah, cuman versi IBL-nya kurang pas karena tidak ada klubnya di situ. Oke. Karena kan umum kan. Kalau menurut saya kemarin presentasinya adalah kenapa saya pilih Mandala Krida? Karena semua orang main di sini. Ini kalian buat branding IBL pasti Bagus. orang notice kan. Iya. Cuman kalau mereka minta isi itu kan harus ada akademinya, ada klubnya, oke intinya ada klubnya di situ. Ya saya nggak punya, saya bilang gitu. Kalau cuman buat display bagus Mandala Krida lah, tengah kota. Iya Saya benar. bilang kayak gitu makanya di situ. Oh iya. Terus skalanya di situ jadi kayak nonton basket. Kaget ya, Mas? Kaget nggak? Yang dulu main ya butuh pengakuan bahwa ini. Transisinya ketika jadi juri Mas. Oh juri. Ketika 2014 jadi juri kan 2007 sampai 2014 saya main. 14-nya jadi juri itu udah mulai menyesuaikan. Wah nggak bisa nih udah kayak gini. Ini juri apa nih, Mas? Juri streetball. Oke. Jadi sampai 2013 main, 2014 ditunjuk sebagai juri, itu udah mulai kayak saya harus beda nih. Case-nya udah beda nih. Oke. Ditambah ada event-event besar gitu ya, ikut penanggung jawab, ketemu sama investor-investor gitu. Nggak mungkin cara pendek gombrang gitu kan ya. Pilihannya udah berangkat keluar kota tuh kayak ngomong sama istri, "Mah tolong siapin ini dong. Kemeja, polo, celana panjang, sepatu pantofel." Udah nggak ada baju bawa sepatu basket. Iya. Bawa satu ya kemarin tuh tapi nggak kepake karena nggak ada waktunya buat main. Udah keburu pulang. Gitu atau kita habis presentasi kayak udah capek nih udah malam nih. Karena besok udah harus pulang flat pagi misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak lucu juga ya udah mulai kayak gini. Iya. Jadi udah harus mulai menempatkan. Berarti alam ya Mas yang merespon Betul hal itu. Mas. Gitu loh. Jadi kayak Mas Mara rapat ya kita meeting gini-gini. Saya nggak kenal meeting Mas dulu. Taunya nongkrong di angkringan ngobrol sama temen A, B, C, D. Enggak, kita harus ketemu investor, ketemu owner gini. Ya pakainya harus rapi dong. Mereka ngasih tahu dress code ini Mas. Dia sukanya warna ini. Oke. Ya kita cari jadi otomatis Mas. Waduh. Gimana nih? Harus gimana ngobrolnya? Presentasi iya. Harus rapi nih. Harus misalkan kita janji jam 1. Harus datang jam 1 jam sebelumnya. Makanya saya kebiasaan tadi. Iya. Datang 1 jam sebelumnya. Benar. Tak gitu datang gitu. Prepare. Takut ada apa-apa nih.
Bisa kita nggak tahu di jalan ban bocor atau macet apa gimana. Betul, Nggak betul, bisa. betul, betul, betul. Kayak gitu lah, pasti gitu. Jadi meeting gini. Ya walaupun intinya cuma ngobrol ya. Gitu. Cuman kan pembahasannya kan meeting keren banget jadi kesannya kan kayak gitu. Ini nongkrong. Iya lah. Tapi harus resmi pakaiannya. Kayak gitu lah, harus bener pakemnya. Presentasi gini-gini Pak, gini-gini meyakinkan mereka. Presentasinya sih mungkin 1 jam, habis itu ngopinya lama, iya kan? Nah, gimana deal ini eventnya? Mereka percaya, mereka trust itu kan. Tapi rata-rata perjalanan Mas Mara untuk prolog ke baik owner, sponsor, simpelnya apa sih yang mereka mau dari sebuah paparan seseorang klien itu? Mereka mau saya, Mas. Mereka mau saya nggak ada di situ, tapi kan saya nggak ada di situ. Saya kan nggak ada di situ. Misalnya anggaplah ya perumpamaan aja. 2019 saya viral di kota ini, ngerjain Edo itu. Yang streetball ramai banget itu streetball 2019 Mas. Viral saya. Main streetball, ngetrik, salah satu pemain profesional namanya Andre Rido. Oh, Andre Rido ya. Nah itu ramai banget itu. Tahu. Sponsor minta tiap tahun harus viral. Gimana caranya viral bisa tiap tahun? Ya dong. Dan alhamdulillahnya kesampaian sampai 2023 viral ketika overtime sama USM. Oh, yang barusan cerita. Iya. Cuman saya bilang, saya nggak bisa viral terus. Oke. Gitu loh. Saya kemarin terakhir viral gara-gara saya fun game di salah satu sekolah ya di Yogyakarta. Saya main biasa, cuman orang itu jatuh. Jadi body contact gitu kan, dia jatuh. Terus saya finishing di video. Saya sekedar posting aja di feed saya dong, orang yang menurut saya itu fun game. Di repost sama orang. Kayak akun-akun kayak Halo Basket, Suka Basket, atau Basket Kota Jogja, atau Basket Jakarta gitu. Itu jadi rame. Jadi namanya kenapa? Jadi ramenya karena kasar mereka bilang. Padahal itu fun game. Oh, ngerti aku sing wis kok samping Jatuh. Iya, one step itu kan. Iya, one step. Itu rame itu. Itu di saya yang nonton itu kalau nggak salah ya, saya seingat saya 150.000 saat itu. Karena buat saya kayak kok bisa rame banget, saya kan nggak ngerti. Ketika saya buka DM ternyata ya hujatan sih. Oh ini besok kok usah diajak lagi gini. Jadi saya kalau di kota ini di Bennett saya nggak kaget. Oke. Saya udah biasa banget. Misalkan Mas Bagus ngajak saya main basket. Tiba-tiba temennya Mas Bagus ada yang nggak suka sama saya nih. Lalai dia misalkan founder gitu ya. Dia ngomong, nggak usah diajak dong besok gitu. Tiba-tiba saya nggak dikabarin lagi sama Mas Bagus. Saya langsung ngomong, ada apa Mas Bagus? Karena anu Mas. Kayak gitu. Oke. Di situ. Ngeri ya Mas perjalanan jenengannya. Ya. Tapi jujur saya pribadi mengalami pendewasaan secara internal. Dulu Mas Mara yang seperti apa, terus sekarang jauh lebih bijaksana mungkin dalam mensikapinya walaupun belum bulat ya. Belum bulat. Iya kan? Betul. Yang pasti dalam setiap proses pasti ada hasil asal kita konsisten, ya kan? Sebelumnya terima kasih Mas Mara waktu dan ceritanya. Assalamualaikum.